Lihatlah senyuman anak ini. Terlihat polos dan manis kan? Kalian bahkan tidak akan menduga hal mengerikan yang dialami oleh anak kecil polos ini. Kisah ini terjadi ketika Gabriel lahir. Gabriel lahir pada tahun 2005 dari rahim seorang ibu yang bernama Pearl Fernandez. Gabriel mempunyai dua saudara, satu saudara perempuan dan satu saudara laki-laki. Sebenarnya saat Gabriel masih dalam kandungan pun, ibunya ingin sekali mengaborsinya karena tidak ingin membesarkannya. Namun, saudara laki-lakinya Pearl yang bernama Michael menyuruhnya untuk melahirkan Gabriel dan berjanji akan mengurus Gabriel. Sebenarnya saudara laki-lakinya Pearl, yaitu Michael ini adalah seorang laki-laki gay dan dia memiliki pasangan gay yang bernama David. Saat Pearl selesai melahirkan dan keluar dari rumah sakit, dia langsung menelpon Michael agar segera mengambil bayinya. Gabriel Daniel Fernandez lahir pada 20 Februari tahun 2005 dari pasangan Arnold Contreras dan Pearl Fernandez. Tak lama setelah kelahirannya, Gabriel diasuh oleh paman buyut dari pihak ibunya, Michael Lemos Carranza, dan pasangannya David Martinez. Mereka merawat Gabriel selama 4 tahun. Pada tahun 2009, Gabriel yang saat itu berusia 4 tahun, pindah untuk tinggal bersama kakek dan neneknya karena keberatan kakeknya terhadap hubungan sesama jenis Carranza dan Martinez. Gabriel tinggal bersama kakek neneknya hingga tahun 2012. Selama 4 tahun pertama, Gabriel diasuh oleh Michael dan juga David. Mereka sangat sayang dengan Gabriel dan diasuh dengan penuh kasih sayang. Dan mungkin merupakan hari-hari yang penuh kebahagiaan bagi Gabriel. Namun setelah Gabriel berumur 4 tahun, tiba-tiba Pearl ingin mengambil Gabriel. Pearl langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan Michael bahwa telah melakukan pelecehan terhadap Gabriel dan meminta hak asuh Gabriel diberikan kepada Pearl Fernandez. Walaupun Michael tidak bersalah, tapi karena merasa takut, maka hak asuh Gabriel pun diberikan kepada Pearl. Untungnya, ibunya Gabriel masih tinggal dengan orang tua Pearl. Jadi Gabriel saat itu masih aman karena diawasi oleh kakek dan neneknya. Gabriel sendiri adalah anak yang sangat sayang dengan ibunya. Sebenarnya tujuan Pearl mengambil Gabriel adalah untuk mendapatkan uang kesejahteraan yang digunakan untuk keperluannya sendiri. Namun pada tahun 2012, setelah Pearl mendapatkan hak asuh Gabriel, Pearl akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan suaminya Arnold Contreras. Kemudian Pearl menikah lagi dengan Isauro Aguirre, seorang security guard di rumah sakit lansia, dan pindah ke rumah Isauro di Los Angeles dengan membawa semua anaknya, termasuk Gabriel. Setelah Gabriel ikut dengan ibunya, Gabriel pun pindah sekolah dan masuk kelas 1 SD. Saat pertama kali masuk, salah satu guru Gabriel di sekolah sudah merasakan hal yang aneh terhadap Gabriel karena Gabriel selalu datang ke sekolah dengan luka-luka di sekujur tubuhnya dan membuat gurunya sangat khawatir. Hingga pada suatu hari, Gabriel bertanya kepada gurunya seperti ini, "Guru, apakah normal jika ibu saya memukul saya?" Guru itu pun bingung sambil menjawab, "Ya, normal-normal saja jika anak itu nakal." Kemudian Gabriel menanyakan lagi, "Apakah normal jika ibu saya memukul saya dengan ujung tali pinggang yang ada metal dan runcingnya?" Mendengar pernyataan Gabriel tersebut membuat si guru khawatir dan segera menghubungi layanan perlindungan anak. Dan salah satu seorang dari layanan perlindungan anak itu pun berkata bahwa dia akan datang ke rumah Gabriel untuk memastikan hal tersebut. Namun orang dari pelayanan anak itu tidak datang. Sejak hari itu, guru Gabriel melihat semakin banyak luka di sekujur tubuh Gabriel dan mukanya bengkak. Ada lingkaran biru seperti pukulan yang membuat guru tersebut bertanya kepada Gabriel, "Apa yang terjadi?" Tapi Gabriel berbohong dengan menjawab, "Saya bermain dengan saudara saya, namun saya jatuh ketika sedang bermain." Tentu saja si guru tidak percaya
dan memaksa Gabriel untuk jujur. Akhirnya Gabriel jujur dan berkata bahwa dia ditembak oleh ibunya dengan pelet BB gun. Mendengar itu pun si guru panik dan menelpon layanan perlindungan anak lagi. Akhirnya, seorang dari layanan perlindungan anak itu pun datang ke rumah Gabriel. Namun, bukannya menyelesaikan masalah, kedatangan petugas perlindungan anak ke rumah Gabriel justru membuat situasi Gabriel makin sulit dan menderita. Gabriel jadi semakin parah dipukul oleh ibunya. Karena semakin sering dipukuli oleh ibunya sejak kedatangan layanan perlindungan anak, Gabriel akhirnya memohon kepada gurunya agar tidak lagi menelpon layanan perlindungan anak lagi. Tetangga Gabriel yang pernah melihat Gabriel dipukuli oleh ibunya merasa sudah tidak tahan dengan sikapnya Pearl. Hingga pada suatu hari, tetangganya tersebut melihat luka parah di tubuh Gabriel ketika sedang bermain di luar rumah, yang membuatnya merasa kasihan kepada Gabriel dan akhirnya memutuskan untuk menghubungi pihak kepolisian sampai 2 kali. Hingga akhirnya polisi datang ke rumah Gabriel. Pada saat polisi sampai ke rumah Gabriel, Pearl mengatakan kepada polisi bahwa Gabriel itu tukang bohong. Begitu juga dengan tetangga yang melaporkannya tersebut. Pearl mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Gabriel dan tidak pernah sekalipun memukul dan menyiksa Gabriel. Luka yang ada di sekujur tubuhnya itu akibat Gabriel yang nakal dan sering berkelahi dengan anak-anak tetangganya. Polisi yang mendengar pengakuan Pearl pun langsung percaya begitu saja, tanpa melakukan double check. Bahkan, polisi juga malah mengancam Gabriel untuk tidak berbohong lagi dan berkelahi dengan anak tetangganya, atau akan dimasukkan ke dalam penjara. Polisi bahkan tidak percaya pada saat melihat tulisan not yang isinya bahwa Gabriel ingin membunuh dirinya. Not yang ditulis Gabriel berisi kata-kata seperti ini. I love you so much that I kill myself. Yang kalau kita terjemahin, akan menjadi aku sangat mencintaimu, sehingga aku ingin bunuh diri. Pearl Cynthia Fernandez lahir pada 29 Agustus tahun 1983 dari pasangan Robert dan Sandra Fernandez. Selama masa kecilnya, ayahnya sering keluar masuk penjara, dan Fernandez mengklaim bahwa ibunya tidak mencintainya dan sering memukulnya. Pada usia 9 tahun, Fernandez mulai menggunakan metamfetamin dan minum alkohol. Dan pada usia 11 tahun, dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Dia putus sekolah saat kelas 8. Sebagai remaja, Fernandez mengaku bahwa pamannya mencoba memperkosanya, dan beberapa pria lain menahannya selama beberapa hari untuk memperkosanya secara bergiliran, yang membuatnya memiliki pikiran untuk bunuh diri saat dirawat di rumah sakit. Pearl Fernandez memiliki 4 anak dengan Arnold Contreras, termasuk Gabriel. Ketika Gabriel lahir, dia meninggalkannya di rumah sakit 3 hari setelah kelahirannya. Namun, dia mendapatkan kembali hak asuh Gabriel pada tahun ke-2012. Selain itu, Fernandez mengklaim bahwa semua pasangannya selama ini sering melakukan kekerasan terhadapnya. Namun, Elizabeth Carranza, bibi Pearl Fernandez dan suaminya menyatakan bahwa Fernandez secara salah menggambarkan dirinya sebagai korban dan bahwa sebenarnya Pearl Fernandez yang bersikap kasar dan mengontrol terhadap pasangannya. Pearl Fernandez juga memiliki tuduhan yang belum terselesaikan karena mengancam akan menikam Arnold Contreras, mantan suaminya. Pearl juga pernah dilaporkan menyalahgunakan obat opioid seperti oxycodone dan norko. Pearl Fernandez juga pernah didiagnosis dengan beberapa masalah kesehatan mental, termasuk gangguan depresi, disabilitas perkembangan, kemungkinan gangguan kepribadian, dan gangguan stres pasca trauma PTSD. Bahkan seorang psikolog klinis yang pernah memeriksa kondisi Pearl, yaitu Deborah Esmiora, menyatakan bahwa Pearl Fernandez hampir tidak mampu menggunakan pikirannya untuk mengarahkan perilakunya dan mengontrol reaksi emosionalnya. Isauro Aguirre atau juga dikenal sebagai Tony lahir pada 13 Juni tahun 1980. Aguirre mengulang 2 kelas di sekolah dan akhirnya putus sekolah, yang
mengindikasikan kemungkinan adanya disabilitas belajar. Ia bekerja di Woodland Park Retirement Hotel sebagai pengasuh dan sopir. Direktur eksekutif rumah pensiun tersebut, Susan Weisbart, menggambarkan Aguirre sebagai orang yang pendiam, sederhana, dan baik, selalu bersedia membantu. Ia juga menyatakan bahwa selama 3 tahun bekerja, Aguirre dikenal sabar, penyayang, dan sering mengganti popok penghuni lansia di fasilitas tersebut. Staf di sana memberinya julukan Shaggy, yang menurut Weisbart merupakan istilah kasih sayang. Mantan rekan kerjanya Sherlyn Mill, yang juga bekerja di Woodland Park Retirement Hotel, mencatat bahwa saat Aguirre mengantar penghuni, ia sering memilih rute yang indah agar mereka dapat melihat pemandangan selain jalan tol. Aguirre bertemu dengan Pearl Fernandez sekitar 1,5 hingga 2 tahun sebelum akhirnya mereka menikah dan mengambil hak asuh Gabriel Fernandez. Pada Oktober tahun 2012, Aguirre mulai bekerja sebagai petugas keamanan untuk Avell Private Security, di mana ia ditempatkan di Vallarta Market di Palmdale, California. Gabriel tinggal bersama ibunya, Pearl Fernandez, dan ayah tirinya, Isauro Aguirre, kurang lebih selama 8 bulan. Gabriel Fernandez secara sistematis disiksa dan dianiaya. Penyiksaan ini melibatkan pemukulan fisik secara rutin hingga menyebabkan patah tulang, dipaksa memakan pasir kucing, kotoran, muntahannya sendiri, serta makanan busuk atau kadaluarsa. Gabriel juga dibakar dengan rokok, sendok panas, dan korek api. Ditembak dengan senapan angin di berbagai bagian tubuh, termasuk wajah dan selangkangan. Disemprot dengan semprotan merica, dipaksa mengenakan pakaian wanita, dipaksa mandi air dingin, serta harus tidur dalam keadaan terikat dan dibungkam di dalam lemari kecil. Selain itu, giginya dipukul hingga hancur menggunakan tongkat pemukul. Menurut saudara-saudara Gabriel, saat penyiksaan berlangsung, ibu dan ayah tirinya sering tertawa. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa ayah tirinya yaitu Aguirre diduga termotivasi untuk menyiksa Gabriel karena ia percaya bahwa Gabriel adalah seorang gay. Sebenarnya, yang terjadi di dalam rumah Gabriel adalah orang tuanya percaya bahwa Gabriel seorang gay, padahal mereka tidak memiliki bukti apapun. Ya walaupun misal Gabriel gay, apa pantas anak umur 7 tahun disiksa begitu kejam. Pearl juga seolah percaya bahwa jika dia memukul dan menyiksa Gabriel, maka anaknya akan menjadi normal atau tidak gay. Jadi si Pearl akan mengunci Gabriel di laci kecil rumah mereka. Gabriel tidak boleh keluar. Bahkan untuk buang air kecil atau besar pun, Gabriel tidak diizinkan keluar. Pearl memelihara seekor kucing dan kotoran kucingnya dikasih ke Gabriel untuk dimakan. Pearl akan memaksa Gabriel untuk makan kotoran kucing dan muntahnya sendiri. Isauro juga ikut memukul dan menembak pelet BB gun ke sekujur tubuh Gabriel. Pearl juga pernah memukul muka Gabriel dengan tongkat baseball hingga gigi depan Gabriel rontok, dan mereka akan menggunakan putung rokok kemudian ditempelkan di sekujur tubuh Gabriel. Pada tanggal 22 Mei tahun 2013, Gabriel sedang bermain dengan saudaranya di luar dan ketahuan dengan ibunya. Hal itu membuat Pearl sangat marah. Kemudian, Isauro mulai meninju tubuh Gabriel dengan tangannya sebanyak 20 kali dan meninju kepala Gabriel 16 kali sehingga Gabriel tidak sadarkan diri. Pada tanggal 22 Mei tahun 2013, Pearl menghubungi 911 untuk melaporkan bahwa anaknya Gabriel Fernandez sudah tidak bernapas. Gabriel telah dipukuli hingga tewas oleh ibunya dan Isauro Aguirre karena tidak merapikan mainannya dan malah bermain di luar. Ketika petugas pertama tiba di lokasi, mereka menemukan Gabriel tergeletak di lantai dalam keadaan telanjang dengan banyak luka di tubuhnya. Aguirre awalnya mengatakan kepada petugas bahwa Gabriel adalah gay. Para medis segera membawanya ke rumah sakit, di mana dokter menyatakan bahwa ia mengalami kematian otak. Gabriel meninggal 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 24 Mei tahun 2013,
di Children's Hospital Los Angeles. Ia meninggal pada usia 8 tahun. Hasil autopsi resmi menunjukkan bahwa penyebab kematian Gabriel adalah trauma benda tumpul yang terjadi bersamaan dengan kelalaian dan malnutrisi dan penyiksaan fisik. Penyiksaan ini melibatkan pemukulan fisik secara rutin dan berulang hingga menyebabkan patah tulang, kerusakan mental parah, trauma yang berkepanjangan sehingga menyebabkan kelemahan sistem sensorik otak dan jantung yang akhirnya membuat Gabriel tidak bisa diselamatkan lagi. Pada tanggal 23 Mei tahun 2013, Pearl Fernandez dan Isauro Aguirre ditangkap. Pearl Fernandez ditangkap atas tuduhan membahayakan anak secara kriminal, sementara Aguirre ditangkap atas percobaan pembunuhan. Namun, setelah Gabriel meninggal, Fernandez dan Aguirre didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus berupa penyiksaan, dan jaksa penuntut menuntut hukuman mati untuk keduanya. Pearl Fernandez akhirnya mengaku bersalah pada 15 Februari tahun 2018 atas tuduhannya sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan untuk menghindari hukuman mati dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ketika persidangan berlangsung, Pearl memberikan pernyataan penyesalannya. "Saya ingin mengatakan bahwa saya menyesal atas apa yang terjadi. Saya berharap Gabriel masih hidup. Setiap hari saya berharap telah membuat pilihan yang lebih baik. Saya minta maaf kepada anak-anak saya. Dan saya ingin mereka tahu bahwa saya mencintai mereka. Dan saya berharap suatu hari mereka akan memaafkan saya dan menyadari bahwa saya menyayangi mereka dan datang kepada saya." Sedangkan untuk Isauro Aguirre, Isauro mengaku tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus berupa penyiksaan. Kasus ini dituntut oleh wakil jaksa wilayah Jonathan Hatami dan Scott Young. Setelah melakukan persidangan yang sangat panjang, akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 2017, pengadilan memberikan putusan hukuman mati yang diterima oleh Hakim George G. Lomeli. Aguirre didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dengan keadaan khusus penyiksaan atas pembunuhan Gabriel Fernandez. Ia mengaku tidak bersalah dan tidak melakukan penyiksaan. Namun, dengan banyaknya bukti yang tersedia, juri memutuskan bahwa dirinya bersalah dan merekomendasikan hukuman mati yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi George G. Lomeli.